Selamat pagi. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali hari ini, di pagi hari ini, biar lancar, tidak ada kendala, silakan dari kelas ini yang memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini, dari Pak Budi akan mengabsen, kira-kira siapa yang tidak hadir aja? Yang tidak hadir hari ini siapa? Roub, siapa lagi? Dava, kemana ini? Sakit. Udah, kita doakan biar yang sakit hari ini bisa ikuti pembelajaran selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk hari ini kita terkait tentang pelajaran informatika. Ya. Untuk topik selanjutnya yaitu tentang literasi, ya, literasi algoritma dan konten digital, di mana ini terkait tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4, yaitu tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Nah, setelah ini Pak Budi akan menayangkan terkait tentang pengertian berpikir komputasional. Apa saja? Ini algoritma apa saja? Nah. Di sini tentang tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian akan mendapatkan yaitu menjelaskan langkah berpikir komputasionalnya. Untuk yang kedua, mengidentifikasi langkah penyelesaian masalah komputasional. Yang ketiga, mengenal algoritma, struktur data, dan representasi data. 4, menyajikan hasil pemecahan masalah dalam bentuk narasi, tabel, atau flowchart. Untuk yang pertama, pengertiannya apa? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis, jadi berurutan dan efisien, dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Jadi berpikirnya nanti biar efisien itu menggunakan komputer. Dalam berpikir komputasional yang Pak Budi sudah bilang awal, ada 4, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Untuk yang pertama, dekomposisi bisa dilihat memecahkan pola yang besar, pengenalan pola menyajikan kesamaan, abstraksi fokus pada hal yang penting. Yang tidak penting tidak usah berpikir, sampai harus pikir yang fokus, yang penting saja. Algoritma menyusun langkah secara sistematis untuk pemecahan masalah. Ya, sini dekomposisi seperti awal, memecah bagian menjadi lebih kecil-kecil. Contohnya, jika siswa diberi tugas membuat sebuah acara, acaranya apa? Perpisahan. Kira-kira acaranya kan besar. Berpikir secara dekomposisi. Ini dibagi ada beberapa, mesti ada namanya membuat daftar menu tamu. Kira-kira tamu penting dan tamu undangan wali murid, siapa saja. Terusnya menyiapkan konsumsi, menyiapkan dekorasi, acara hiburannya apa, sama dokumentasi. Nah, jadi acara besar dipecah. Nah, itu salah satu contohnya di dekomposisi. Terusnya, kalau abstraksi Pak, nah ini menyaring informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan, sehingga fokus pada inti masalah. Contohnya, biar sama dapat
Gambarannya yaitu menggambar peta jalur dari rumah ke sekolah. Tidak perlu menggambar setiap rumah atau pohon di pinggir jalan. Nah, jadi perjalanan dari rumah ke sekolah cukup yang menunjukkan jalan utamanya mana. Tentunya pertigaan, belok berapa, atau melewati pertigaan. Terusnya lokasi penting apa yang bisa Saman tandai sebagai belokannya. Ya, kalau enggak gitu kan Saman biasanya kesasar, ya toh? Itu hal-hal pentingnya. Kalau namanya abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Pola ini Saman harus temukan yaitu terkait tentang kesamaan. Kalau polanya sama, solusinya juga sama. Kalau polanya berbeda, mesti solusinya juga berbeda. Jadi menjadi sebuah pembacaan yang efisien waktu dan cara. Contohnya, jika pagi mendung, siang atau sorenya bisa hujan. Bagaimana tentang jika musim kemarau? Udara panas dan jarang hujan. Kayak hari ini, musim kemarau. Mesti kering kan? Tapi juga tidak meyakinkan kalau panas terus. Karena kata-katanya adalah jarang hujan. Belum tentu kemarau itu terus panas. Tiba-tiba bisa hujan. Terusnya algoritma, di mana algoritma ini adalah urutan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara logis. Jadi berpikir logisnya. Bisa contohnya yang bisa menerapkan yang di lab ya. Menyalakan komputer, tekan tombol power di CPU, setelah tekan tombol silakan tekan tombol power di monitor, lalu tunggu sampai booting. Lalu posisinya adalah masuk ke sistem dengan username atau password. Jenis teknik penulisan algoritma ada 3. Ini yang pertama bahasa natural. Kalau enaknya menulis ini adalah dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Singkatnya menggunakan deskripsi. Nah, contoh seperti tadi, algoritma menyalakan komputer. Terusnya yang kedua, tentang teknik penulisan menggunakan push the code, atau bahasa lainnya adalah kode semu. Penulisan algoritma ini mirip bahasa pemrograman. Jadi bahasa yang menggunakan memang hampir sama seperti bahasa komputer. Cirinya yaitu tentang susunannya. Ini ada contoh yaitu menyalakan lampu. Menyalakan lampu harus dimulai kata mulai. Terusnya jika, kalau bahasa komputer itu if. Tombol lampu ditekan. Lampu menyala, menghasilkan. Jika if, tombol lampu ditekan lagi, berarti lampu nanti bisa mati, menghasilkan. Setelah itu selesai. Wajib. Jadi mulai sama selesai itu wajib ditulis. Yang ketiga yaitu flowchart atau disebut dengan diagram alir. Menuliskan dengan dalam bentuk gambar atau simbol diagram yang sesuai standar dunia. Bisa diperhatikan ada nama start, finish yaitu menggunakan oval. Ada external and terusnya manual task, condition, preparation, flow, proses. Contohnya di sini nanti ada apa ini? Oh, menyeberang jalan. Harus mulai. Terusnya berdiri. Terusnya apakah jalan nanti bisa jalan atau tidak? Nah, kalau iya berarti menyeberang. Kalau tidak, tunggu sampai kondisi aman. Akan kembali lagi. Kalau aman, ya nyebrang. Jadi posisi selesai. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Enggak? Biar tidak tegang, biar refresh. Ini ada satu kuis untuk nge-refresh. Mungkin dari kalian yang bisa menyelesaikan ini, silakan angkat tangan. Apakah itu? Silakan dilihat. Kuis. Ada seorang kurir menemukan jalan untuk ke rumah penerima paket. Saman bantu kurir ini biar sampai ke rumah customernya. Kira-kira siapa?
Ayo, kira-kira siapa? Angkat tangan. Langsung aja. Angkat tangan, enggak usah takut. Oh, mungkin ya sini. Set. Warna kuning. Oke. Bentar. Saya set. Ini pakai ini ya. Nah, silakan ambil lihat, mungkin ada kalau memang nanti keliru bisa betulkan. Perhatikan. Wah. Oke. Silakan duduk. Dicek. Apakah benar? Dia belok di perempatan terus sampai ke customer dan hasilnya adalah paket tersampaikan. Seru? Kalau seru bisa tambah. Lanjut sekarang. Di sini nanti akan Pak Budi kasih tugas kelompok atau tugas diskusi, yaitu apa? Seorang kurir mengantarkan paket ke rumah customer. Ya, ke rumah customer. Setiap kelompok memiliki masalah atau kasusnya masing-masing. Jadi selesaikan soal ini, yang saya berikan ada LKPD-nya. Jadi di LKPD ini nanti sama baca soalnya, kerjakan di lembar itu setiap kelompok masing-masing. Kira-kira kelompoknya sudah siap sesuai bangkunya atau mungkin ada yang masih beda tempat? Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok, kira-kira kelompok 1 mana? Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, dah. Silakan langsung diskusi, membentuk kelompoknya, diskusi. Nah, di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa soal. Jadi tinggal sampean jawab aja. Oke. Dan yang keduanya, nama lengkap ditulis. Jadi nama lengkapnya ditulis di tempatnya sudah ada kan? Nah, ditulis. Dibagi manajemen kelasnya, siapa saja yang menulis, siapa yang berpikir, dan saling memecahkan masalah bersama-sama. Ya, silakan bentuk. Namanya nama tim, nama kelompok. Apa tulisan apa? Seluruh sana mana? Ditulis saja nama lengkapnya. Nah, ditulis nama lengkap. Nah, ditulis nama lengkapnya. Semuanya ditulis nama lengkap. Nanti untuk pengerjaan diskusinya kurang lebih, bentar saya cek ya, kurang lebih 15 menit cukup enggak ini ya? Cukup ya? Atau malah 10 menit? Mungkin ada yang sudah selesai, nanti tinggal angkat tangan dari kelompok berapa. Tapi ingat ya, nanti setelah dari itu sampean bisa mempresentasikan ke depan jawabannya. Jadi menyampaikan hasil kerja, nanti sampean ke depan dan diwakili 2 anak. Ditunjuk sekalian siapa, ya.
Gak usah takut. Langsung dikerjain. Iya, dia langsung ditulis di situ. Nah, jawabannya ada di bawah. Tulis di bagian bawah. Bawah ini. Nah, di bawah ini. Langsung jawabannya ditulis aja di bawah. Nah, udah tinggal itu aja. Langsung ditulis. Nah, kalau sudah menemukan jawabannya, langsung tulis. Nanti bisa dipilih. Yang dipilih itu bisa sampean cari yang bagian narasi atau hanya loka. Jadi pilih salah satu aja apa-apa. Ya. Jadi tidak usah dua-dua nih, pilih salah satu. Yang memakai bahasa natural atau bahasa oke. Sampai anu. Apa ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai mungkin bisa menunjuk temannya untuk yang di depan. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai semua tinggal cepat, biar cepat. Jadi biar tersampaikan. Tiap masalah kan masing-masing. Saya kira yang sudah selesai kelompok berapa? Angkat tangan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 mungkin? Masih belum? Sudah? Oke. Kelompok berapa itu? 4? Masih belum? Dereng. Oke, kita tunggu. Kelompok 5? Sudah? Oke. Kita tunggu temannya yang belum selesai. Sambil ngecek jawabannya dan siapa yang nanti maju ke depan presentasi. Ini dosa. Nanti yang kalau presentasi jangan suara samar, tapi yang keras saja ya. Ya, sudah semua ya. Kita mulai. Bisa kelompok 1 dulu, nanti urut 1, 2, 3 mana? 4 mana? 4, 5. Oke, urut ya.
Mungkin kelompok 1 silakan, di mana soal untuk kelompok 1 yaitu kurir ingin mengantar barang ke 4 rumah berbeda. Pecahkan masalah besar ini menjadi sub masalah. Data apa saja yang akan dikumpulkan. Nah, silakan maju ke depan. 2 anak perwakilan dari kelompok 1. Dibawa aja, LKPD-nya dibawa maju, dibaca aja. Nah. Ya. Alamat tujuan, B jarak antar rumah, C kecepatan rata-rata, D faktor eksternal, macet lampu merah, urutan pengiriman. Berarti jawabannya adalah alamat tujuan. Yang kedua adalah jarak antar rumah. Yang ketiga adalah ketepatan rata. Yang keempat faktor eksternal. Apa saja itu? Macet atau Lampu merah. Terusnya yang kelima ya. urutan pengiriman. Urutannya pengirimannya. Mungkin posisinya, rutenya. Nah, bisa sambil dikumpulkan enggak apa-apa. Nah, oke. Terima kasih. Aplaus dulu. Nah, lanjut. Oke. Kalian dikumpul nih ya. Jadi nama lengkap dan lain-lain ya. Lanjut, sekarang giliran kelompok kedua. Kelompok kedua mana? Perwakilan silakan maju. Kelompok kedua ini masalahnya apa ini? Kurir mencatat dalam 1 minggu perjalanan. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di mana Seninnya 20 menit, Selasanya 35 menit, Rabunya 15 menit, Kamisnya 25 menit, dan Jumat 40 menit. Di mana setiap jalannya ini ada jalan A, jalan B macet, jalan C adalah tol, jalan A dan jalan B adalah macet. Temukan pola perjalanan apabila kesimpulannya tentang jalan mana yang akan lebih cepat. Silakan dipresentasikan. Kesimpulannya, jalan A stabil 20-25 menit, jalan B selalu macet 35-40 menit, jalan C paling cepat 15 menit. Jadi pola jalan C adalah rute tercepat dan jalan B adalah rute yang paling lambat. Oke, berarti rute yang paling cepat adalah pakai C, di mana ini menggunakan jalannya yaitu tol. Maksudnya yang lama ya adalah jalan B karena macet. Oke, terima kasih untuk jawaban dari kelompok kedua. Tepuk tangan dulu. Yes. Jadi biar agak semangat. Ya, sekarang kita ke kelompok ketiga. Soalnya apakah ini? Soal kelompok ketiga, kurir mencatat ada jarak, kecepatan, warna motor, cuaca, waktu berangkat, dan nomor plat. Pilih data penting dan data tidak relevan, dan mengapa? Kira-kira apa saja ini hasilnya sesuai berpikir komputasional. Perwakilan silakan maju. Abstraksi menyaring hanya informasi relevan, penting, jarak, kecepatan, cuaca, waktu, berangkat. Tidak relevan, warna motor, nomor plat. No, berarti yang penting apa saja? Yang penting adalah Jarak, kecepatan, cuaca, sama waktu berangkat. Itu hal yang harus diperhatikan. Yang tidak penting apa? warna motor, nomor plat. Warna motor dan nomor plat. Oh, itu tidak penting. Yang penting jarak, kecepatan, cuaca, sama waktu berangkat. Oke, terima kasih. Solusinya saya terima. Kasih plus. Nah, Gimana ini jawabannya sesuai dengan berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Kita lanjut di kelompok keempat. Apakah masalahnya? Kita cek. Tuliskan algoritma narasi. Jadi milih salah satu narasi atau flowcard-nya.
untuk menemukan rute tercepat. Kira-kira itu menggunakan bahasa semu atau menggunakan deskripsi. Silakan untuk kelompok 4, perwakilan maju ke depan. Silakan bacakan hasilnya. Menggunakan bahasa apa? Natural. Oke, natural. Silakan. Natural atau narasi. 1. Mulai. 2. Input data, jarak setiap rute, kecepatan rata-rata, dan faktor hambatan. Misalnya lampu merah macet. 3. Hitung waktu tempuh setiap rute dengan rumus waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. 4. Tambahkan waktu hambatan pada masing-masing rute. 5. Bandingkan total waktu dari semua rute. 6. Pilih rute dengan waktu tempuh paling kecil. 7. Tampilkan rute tercepat. 8. Selesai. Oke, ini menggunakan bahasa narasi atau yang menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih. Kasih plus yang sudah memecahkan masalah. Kelompok 4 ini menggunakan bahasa yaitu tentang algoritma. Kita lanjut di bonusnya yaitu kelompok 5. Ini harus membandingkan kira-kira pilihan mana ini kurir biasa sampai ke tempatnya, yaitu jalan A 5 km dengan kecepatan 30 km per jam. Jalan B 7 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Silakan kelompok 5 perwakilan. Oke, nah ini kira-kira hasilnya menggunakan penghitungan. Nah, Jalan A sama dengan 5 bagi 30 jam sama dengan 0,166 jam sama dengan 10 menit. Jalan B sama dengan 7 bagi 50 jam sama dengan 0,14 menit sama dengan 8,4 menit sama dengan 8 menit. kira-kira kesimpulannya? Rute tercepat adalah jalan B sama dengan 8 menit. Oke, berarti ini sudah dihitungkan. Silakan duduk. Dihitungkan di mana jalannya yaitu namanya 5 km dibagi 30 km menghasilkan ya 0,166 jam, kurang lebih 10 menit yang jalur A, di mana jalur B-nya dibagi hasilnya adalah 0,14 sama dengan kurang lebih 8 menit. Nah, waktu yang tercepat ternyata dari kesimpulan penghitungannya menggunakan jalan B. Kita aplaus untuk semuanya. Dari ini yang sudah menyelesaikan masalah ya contoh kehidupan nyata ya, jadi contoh-contoh nyata ini yang harus sampean hadapi dengan menggunakan pemecahan berpikir komputasional. Ya, berpikir sistematis ya, yang logis untuk mencari hal yang efisien biar solusinya terpecahkan. Dari refleksi ini bisa sampean lihat bagaimana sangat membantu dalam menghitung atau memilih cara-cara untuk kehidupan nyata. Ya toh? Sistematis atau berurut, ya toh? Ternyata hal-hal kehidupan nyata pun bisa digunakan dalam berpikir komputasional dibantu dengan komputer. Di mana berpikir ini nanti bisa diaplikasikan dari kasus, yaitu menggunakan namanya kurir menyelesaikan masalahnya, yaitu mencari rute tercepat. Jadi hanya kasus kurir ini aja bisa berbagai cara, terutama menggunakan namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, ya, terusnya algoritma. Untuk sekian untuk hari ini, saya Pak Budi ucapkan terima kasih atas mengikuti pelajaran hari ini. Bila ada salah-salah kata, ya, Pak Budi ucapkan mohon maaf. Jadi saya ucapkan mohon maaf. Ada pantun penutup.
Kalau nanti Pak Budi ada pantun, bilang cakep. Biar semangat. Ada ayam berkokok pagi. Membangunkan semua di rumah. Belajar informatika seru sekali. Sampai jumpa di pertemuan yang ramah selanjutnya. Terima kasih. Untuk hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.